Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesinta Nur Azizah akan menjelaskan tentang surat kuasa khusus pidana. Apa itu surat kuasa khusus pidana dan bagaimana cara membuatnya serta struktur-strukturnya. Nah, yang pertama, apa itu surat kuasa khusus pidana? Sebelum itu, kita harus mengerti apa itu pengertian kuasa khusus. Kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang isinya hanya memuat satu kepentingan atau lebih. Penjabarannya ada dalam KUH per pasal 1795. Kemudian jika direlasikan dengan pidana, maka surat kuasa khusus pidana itu surat yang membicarakan kepentingan dalam lingkup pidana. Kemudian kuasa khusus pidana itu bertujuan memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk bertindak di depan pengadilan. Kuasa khusus berbentuk surat, surat kuasa khusus. Nah, dalam surat kuasa khusus tersebut berisi tindakan yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa dalam hal mewakilkan kepentingan pemberi kuasa, serta pengurusan segala kepentingan pemberi kuasa. Kemudian, dalam surat tersebut harus ada judul yang mencantumkan kata-kata surat kuasa khusus. Implementasi surat kuasa khusus bisa misalnya dalam perkara pidana narkotika. Dalam surat tersebut berisi penerima kuasa bertindak sebagai penasihat hukum dari pemberi kuasa dan akan melakukan upaya hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Surat khusus memiliki 3 unsur. Yang pertama adanya pemberi dan penerima kuasa. Yang kedua untuk dan atas nama pemberi kuasa. Kemudian yang ketiga terhadap hal-hal atau tindakan yang terbatas pada apa yang ditulis. Jadi isinya harus sesuai dengan surat kuasa khusus. Kemudian pembuatan surat kuasa khusus pidana. Nah, syarat pokoknya yaitu bentuknya tertulis, bisa lisan jika pihak material hadir di muka sidang dengan melakukan kuasa. Namun pada praktiknya surat kuasa khusus yang berbentuk lisan jarang dilakukan karena dinilai kurang komprehensif dalam menjamin pihak penerima kuasa maupun pemberi kuasa. Nah, kronologi penyempurnaan syarat surat kuasa khusus pidana ini melalui 4 SEMA. Yang pertama SEMA nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959. Yang kedua SEMA nomor 5 tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962. Kemudian yang ketiga SEMA nomor 10 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971. Yang terakhir SEMA nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang isinya syarat kuasa khusus tersebut berisi syarat-syarat yang bersifat kumulatif. Yang pertama, menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan. Yang kedua, menyebut kompetensi relatif. Yang ketiga, menyebut identitas dan kedudukan para pihak. Kemudian yang keempat, menyebut secara ringkas pokok dan objek sengketa. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat kuasa khusus pidana ini. Yang pertama, identitas para pihak. Yang kedua, pokok dan objek kasus. Yang ketiga, wilayah kewenangan pengadilan tempat gugatan diajukan. Yang keempat, penyebutan kata-kata khusus dan klausul khususnya. Kemudian hak-hak penerima kuasa, yaitu hak substitusi dan hak retensi. Yang keenam, tanggal dibuatnya surat kuasa khusus pidana. Yang ketujuh, tanda tangan para pihak sebagai persetujuan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari surat kuasa khusus pidana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.